sebelum kita masuk ke dalam kelas, Ustazah akan memeriksa dulu kerapiannya. Silahkan naikkan semua tangannya. Ustazah akan memeriksa kebersihan kuku tak semua. Silakan turunkan semua tangannya. Silakan masuk dengan tertib ke kelas. Penyampaian terhadap pencapaian penguatan pendidikan karakter. Ini adalah karakter yang akan dibangun, yang ingin dibangun untuk peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, yaitu ada karakter religius, nasionalis, mandiri, percaya diri, integritas, dan 4C. 4C adalah critical thinking, creative thinking, kolaboratif, dan communication. Jadi kalian diharap bisa berpikir kreatif, berpikir kritis, berkolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama dan berkomunikasi dengan baik. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Istidadat. Labai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas shalihin. Oke, semoga dengan berdoa tadi Allah bukakan pemahaman kalian supaya gampang memahami apa yang akan disampaikan pada pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, marilah semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Siglia Ramadhani Al-Syahis Filsa Kaila Putri izin kemana? Izin keluar kota. Ini Sadia Sahwa Khaira Zahra Agung Kalista Amariani Mukni Roflita Malika Haira Al-Tafunisa Nabila Kansa Iskandar Nashwa Kamsaulia Nufa Janet Ardiansyah Nur Fahira Sakila Siti Hairanya Rumi. Kenapa sakit kah? Syarifah Amira Saidin Sirni Akila Safira Dea Sadina Aura Nabila Istati. Ya, jadi ada satu temannya sakit dan satu izin. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan yang izin akan dimudahkan. Semoga besok datang ke sekolah lagi ya. Oke, untuk pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan media PowerPoint dan video pembelajaran peserta didik dapat memerinci sifat-sifat bunyi dengan tepat. Melalui pengamatan media PowerPoint dan video pembelajaran peserta didik dapat memerinci indera pendengaran dengan baik. Melalui pengamatan media PowerPoint dan video pembelajaran peserta didik dapat mengaitkan sifat bunyi dengan indera pendengaran dengan baik. Yang terakhir, melalui media pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi ciri tari kreasi daerah dengan tepat. Jadi untuk hari ini pembelajarannya ada dua muatan pembelajaran, yaitu IPA atau ilmu pengetahuan alam dan yang kedua adalah SPDP. Sebelum masuk ke materi, silakan Anandaku simak dulu video pembelajaran berikut ini. Kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bunyi Sifat-sifat untuk IPA kelas 4 SD tema 1. Selamat belajar. Tahukah kalian bahwa bunyi berasal dari getaran? Selanjutnya, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Pernahkah teman-teman melihat benda ini? Ini adalah garpu talang. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Contohnya lonceng, alat musik, telepon, bel, dan lain-lain. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa, ruang kosong yang tidak ada udara. Mari kita lakukan ketiga percobaan ini. Percobaan pertama membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Percobaan kedua, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Dan percobaan ketiga adalah bunyi dapat merambat melalui benda cair. Sifat yang kedua adalah bunyi juga dapat diserap oleh benda-benda dengan permukaan yang lunak. Dinding-dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan yang dapat menyerap bunyi supaya tidak terjadi gaung atau kedap. Beberapa bahan yang dapat menyerap bunyi adalah wol, spons, kertas, kain, busa, karpet, dan goni.
Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Pernahkah kalian mendengar kata gaung atau gema? Gaung juga disebut kedap. Bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Tahukah kalian bagaimana suara bisa masuk ke telinga kita? Inilah alur bagaimana bunyi bisa masuk ke telinga kita lalu diproses di dalamnya. Mari kita mengenal organ telinga. Teman-teman, ini adalah organ telinga kita. Di sana ada daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, telinga tengah, tulang pendengaran, rumah siput, telinga dalam, dan syaraf auditori. Inilah organ bagian telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Cara kerja telinga. Suara masuk melalui udara, ditangkap oleh daun telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga, diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran menuju ke ujung saraf, kemudian disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Jadi proses pendengarannya yakni getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Selanjutnya diteruskan ke otak lewat syaraf. Nah, ini proses pendengaran. Kenapa bisa sampai ada getaran yang kalian dengarkan sehingga membentuk bunyi masuk ke indera pendengaran. Jadi getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Nah, semua punya gendang telinga itu ada di dalam itu lapisan. Kalau kalian pakai apa namanya itu? Cotton bud itu menyentuh itu sedikit gendang telinga karena dia berbentuk kulit yang tipis. Kalau ini, kalau yang kalian bisa jewer namanya apa namanya? Daun telinga. Nah, itulah gendang telingamu yang mulai bergetar. Nah, ada udara, getaran itu sampai ke gendang telinga. Nah, getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengah dan diubah menjadi pesan-pesan listrik ke telinga dalam. Selanjutnya diteruskan ke otak. Makanya kalau ada bunyi begini, nah, itu yang menyampaikan ini ke otak kita sehingga kita tahu bunyinya tok 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 dari meja. Prosesnya seperti ini, ya. Gendang telinga itu yang mulai bergetar sehingga disampaikan ke telinga tengah dan diubah menjadi pesan listrik yang masuk ke telinga dalam. Telinga dalam yang menyampaikan ke otak. Makanya otak ini berpikir, itu tadi bunyi apa ya? Nah, itu kan kita sudah tahu bahwasanya ini bunyi meja yang diketok-ketok. Setelah itu, otak akan memproses sehingga kita dapat mendengar. Jenis-jenis bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi infrasonik, yakni bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, yakni
Bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh lumba-lumba. Ini cara merawat indera pendengarannya itu melalui gelombang Yakni, ultrasonik. hentikan kebiasaan mengorek telinga. Jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Hindari penggunaan ear candle. Dan tahu apa? Menjaga telinga agar tetap kering dan melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Nah, ini Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap jaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Oke. Nah, sini Ustazah sudah rangkum beberapa materi untuk kalian bisa pahami tentang apa itu bunyi. Nah, bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh telinga yang merupakan salah satu jenis gelombang, ya. Jadi bunyi adalah suatu apa? Yang didengar. Nah, adanya getaran yang merambat di udara sehingga masuk ke telinga. Nah, itu caranya gelombang itu atau getaran itu masuk ke apa tadi? Telinga melalui ada yang tahu tadi? Gendang. Gendang telinga lah yang mengolah suara itu sampai ke telinga tengah, lalu diteruskan ke telinga dalam. Telinga dalam di situ adalah pesan-pesan yang disampaikan ke otak. Ya, begitulah fungsi telinga kalian bekerja. Nah, ini kita lihat ya. Contohnya yaitu kita suara bergetar ketika berbicara. Kenapa suaranya Ustazah bisa terdengar? Karena ada getaran di sini. Coba kalian bicara semua. Halo, halo. Nah, pegang ini saya, pegang sini. Halo, halo. Ada nggak getaran? Halo, halo. Pegang semua. Halo. Siapa yang tidak ada getarannya? Siapa yang tidak ada getarannya? Kalau tidak ada itu getarannya tidak bisa terdengar suara tak, karena itu yang membuat getaran di sini ke pita suara sehingga bisa keluar. Coba kalau kita berbicara, nah kalau besar kong suara tak, getarannya ini nah besar kong. Ini getaran, dia mengeluarkan getaran yang besar kalau suara tak besar. Kalau suara tak lembut, lembut juga dia getarannya. Kalau suara tak pelan, nah pelan juga. Kalian bisa rasakan di sini, ya. Lalu yang kedua, apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Apa saja itu benda yang bergetar? Salah satu contohnya yaitu senar gitar jika dipetik. Ini gitarnya alat musik, tapi kalau tidak ada yang petik, tidak keluar itu suaranya, ya. Tidak ada keluar suara yang dihasilkan. Coba, tapi kalau ini ya, ini botol. Ini karena dia bergetar ini, dipencet ada getarannya. Makanya dia menghasilkan bunyi. Kalau ini alat musik ini ada di rumah tak, tapi kalau tidak ada dia disentuh, kira-kira bunyi tidak? Tidak. Atau dia berada di sedikit. Tapi kalau itu pun bukan bunyi gitar, bunyi buk. Tapi kalau ada yang petik senarnya, maka terjadilah getaran. Getaran itulah yang menghasilkan bunyi. Nah, ini adalah sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada beberapa ya, tapi untuk di SD itu diajarkan 3, yaitu bunyi itu merambat melalui media. Apa saja medianya? Ada 3 jenis media. Ada padat, cair, dan gas. Sebentar kita akan mempraktekkan apa
bisa merambat melalui media. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Ini contohnya seperti apa? Kalian masuk ke ruangan yang kosong ya. Coba kalian berteriak, "Assalamualaikum." Pas itu terpantul ki suara ya. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan ya. Ini adalah telinga. Apa sih hubungannya telinga dengan bunyi? Hubungan antara bunyi dan indera pendengaran sangatlah erat. Bunyi bisa ditangkap dengan menggunakan indera pendengaran, yaitu telinga. Tanpa indera pendengaran, maka bunyi tidak akan bisa ditangkap atau didengar oleh makhluk hidup. Bunyi atau suara adalah gelombang. Jadi nak, kenapa orang tuli itu kebanyakan tidak bisa bicara? Karena dia tidak, orang tuli apa? Tuli itu apa? Ya, tunarungu namanya. Tidak bisa mendengar. Karena dia tidak pernah mendengarkan suara manusia, sehingga dia tidak bisa berucap. Ya, bisu. Karena itu tadi nak. Kenapa kita bisa tahu? Coba Mukni bicara. Ustazah tahu itu suaranya Mukni karena kenapa? Masuk ke telinganya Ustazah, ini telinganya sampai di otaknya Ustazah. Ini otaknya Ustazah bilang, itu adalah suara Mukni. Gitu ya, itu adalah suaranya Mukni. Nah, kalau orang tuli tidak bisa bicara karena dia tidak pernah tersampaikan apa yang didengar ke otaknya, yaitu telinga. Nah, ini ada yang masih ingat lagu bagian-bagian telinga? Siapa yang masih ingat angkat tangan? Oke, kita sekarang bernyanyi bersama ya. Lagu tentang indera pendengaran. Daun telinga yang gunanya menangkap suara, diteruskan lubang, diperjelas gendang, suara gerakan gendang. Ayo nyanyi semuanya. Di tengah ada tulang pendengaran, landasan sambur di berurutan, ke koklea bergetaran, stasius saluran, dan tekanan udara dia timbang. Tiga saluran kena lingkaran, menjaga tubuh jadi seimbang. Dan di rumah siput saraf dirangsang, ke otak saraf bawa getaran. Sekali lagi ya. Ada daun telinga yang menangkap suara, diteruskan lubang, diperjelas gendang, gelombang suara gerakan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, landasan sambur di berurutan, ke koklea bergetaran, stasius saluran, jaga tekanan udara biar imbang. Tiga saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh jadi seimbang. Dan di rumah siput saraf dirangsang, ke otak saraf bawa getaran. Oke, jadi bagian-bagian telinga itu terdapat
dalam. Nah, telinga luar ada daun telinga ya. Gunanya itu menangkap bunyi atau suara dan diteruskan ke lubang telinga. Setelah ke lubang telinga, dia digetarkan oleh gendang. Nah, meneruskan suara ke lubang pendengaran. Nah, selanjutnya ada tulang pendengaran. Di sini ada 3, terbagi 3. Tulang martir, tulang landasan, dan tulang samurdi. Gunanya, fungsinya adalah memperkuat dan meneruskan getaran ke koklea. Nah, ini dia koklea ya. Kita dari sini. 3 saluran setengah lingkaran. Gunanya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi kalau ada orang suka jalan begini, berarti ada ini 3 saluran setengah lingkarannya tidak berfungsi ya. Makanya tidak seimbang tubuhnya. Nah, ini koklea atau rumah siput. Kenapa dia dikatakan rumah siput? Karena bentuknya seperti siput. Nah, ini pernah lihat siput? Siapa pernah lihat siput? Nah, pernah lihat siput? Nah, ini model siput itu seperti ini. Nah, jadi ada koklea atau rumah siput. Gunanya adalah apa itu gunanya? Mendapat saraf dari pendengaran. Jadi di sini yang menyampaikan ke saluran eustasius. Eustasius ini sudah mesti menyanyi 2 kali. Eustasius adalah menjaga keseimbangan tekanan udara telinga luar ke telinga dalam. Jadi ini menjaga keseimbangan. Ini kan di sini dia dulu diberi getaran di sini, menangkap suara tergetar masuk ke dengan telinga, lalu ke tulang pendengaran, selanjutnya sampai ke saluran eustasius. Oke ya. Oke, sekarang kita pembagian kelompok. Kelompok pertama seperti yang sudah ditentukan tadi. Kelompok pertama ada Amira, Nashwa, Aura, dan Figlia. Kelompok kedua ada Arika, Kiran, Siti Hairani, Askadina, dan Gini. Kelompok ketiga ada Afika, ada Haira, Nufa, dan Alia. Faika Alia. Kelompok keempat ada Kalista, Nabila, Mukni, dan Safira. Kelompok kelima Sahra, Akila Nahda, Alifa, dan Ismi. Dan kelompok terakhir, kelompok 6 ada Fahira, Syarifah, Malika, dan Yana. Oke, sekarang apa sih tugas kelompoknya? Kenapa harus dibuat per kelompok? Jadi kita akan membuat apa ini? Telepon dari gelas plastik. Jadi silakan sebentar, satu kelompok 1 orang untuk mengambil 1 pasang ya. Jadi sebentar, kalian ada yang membuat ini, ada yang mengerjakan LKPD. Pengerjaan LKPD adalah menulis hasil percobaan dari percobaan yang kalian lakukan ini, ya. Dan seperti biasa, kalau kalian membuat hasil percobaan harus dipresentasikan. Semua harus selesai karena akan dikasih waktu 2 menit per kelompok untuk menjelaskan hasil percobaannya. Oke, silahkan 1 kelompok mengambil LKPD. Silakan. Kasih dekat dulu, kasih dekat.
Sifat bunyi merambat melalui benda padat. Sini maju dulu sini. Oh gitu caranya nih, Oke, LKPD-nya silahkan lihat dulu materinya, lalu buka tugas kelompok yang bagian ini. Perhatikan nak, yang bagian ini yang akan dikerjakan ya, membuat laporan hasil percobaan. Ya, nantinya ada ini akan mempresentasikan, dan itulah nilai psikomotorik ya. Siapa lagi yang belum dapat ini? Nah, pilih dua orang yang lincah tangannya bikin ilustrasi.
berhasil, tuliskan, tuangkan dalam gambaran hasil percobaannya. Nah, ini kerjanya ini ya. Buktikan apakah memang betul-betul bunyi itu melambat lalu benda berupaya ya. Tulis dari sini. Ada satu yang bertugas menulis ya. Orang boleh. Oke, sudah berhasil ya. Ya, ada 2 orang bekerja sama sini. Nah, di kotak itu di situ tulis langkah-langkah pembuatan dan hasil percobaan. Di kotak-kotaknya mau di sini nak sayang. Ya, di sini. Hasil percobaannya dengan membuat menunjukkan bahwa bunyi yang terbuat melalui benda ini.
Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, tunjuk kelompok berapa? Kelompok 4. akan melaporkan hasil percobaan membuat telepon dari gelas. Alat dan bahan yang digunakan adalah gunting, 2 buah gelas plastik, 1 penyakin, dan tali geram. Lagi bawa gelas menggunakan
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang telepon dari dari sekian bahan-bahan untuk membuat film kita presentasikan tentang benda padat. Suara melambat melalui benda padat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo angkat tangan. Yang ingin bertanya? Apa pertanyaannya? Selain benda Lihat padat, kamera. bunyi dapat merambat pada benda apa saja? Selain benda padat, bunyi dapat merambat pada benda apa saja? Benda saya dan benda Jadi benda bunyi juga dapat merambat melalui benda cair, berupa misalnya ya, ada batu yang dilempar ke air itu memiliki getaran sehingga air pun berbunyi ya. Ayo kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2, tunjuk kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama percobaan membuat dan jelas. Alat dan bahannya adalah dua buah gelas, tali godamnya, benang, dan guniti. Langkah-langkah pembuatannya: pertama-tama siapkan alat dan bahan, lalu tubangi dua buah gelas, lalu masukkan tali godam dan ikat tali godamnya. Hasil percobaannya membuktikan bahwa bunyi bisa merambat melalui benda padat.
Awas, diam dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tunggu dulu. Banyak yang ke toilet. Masih ada nih. PDP-nya. Ayo. Ini. Oke, dulu jadi dulu buat dulu Rina. Awat dulu supaya cepat selesai. Perhatian. Siap. Oke, yang kalian. Oke, 1, 2, 3, action. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang tari kreasi. Setiap tarian itu biasa memiliki musik. Orang bisa menari karena mendengarkan musik. Nah, sekarang Ustazah akan jelaskan tari kreasi. Apa itu tari kreasi? Tari kreasi adalah secara singkatnya dapat diartikan sebagai tari pengembangan dari tari rakyat atau tari tradisional. Jadi ini tari kreasi adalah tari tradisional yang dikembangkan dengan sentuhan-sentuhan modern yang diciptakan oleh orang-orang yang akan menampilkan tari kreasi tersebut. Silakan perhatikan LKPD-nya. Ini Ustazah akan menampilkan beberapa jenis tari kreasi beserta penciptanya. Yang pertama adalah tari nguri. Tari nguri ini berasal dari Sumbawa. Ada orang Sumbawa di sini? Nusa Tenggara. Nah, tari daerah dari Sumbawa ini berfungsi sebagai pelipur lara atau hiburan. Ya, sang raja memerintahkan untuk mempertunjukkan tarian ini. Jadi ini adalah tari tradisional yang dipadukan oleh tari modern untuk menghibur hati. Ada KPD-nya tuh? Di belakang ada tugasnya. Di belakang ada tugasnya, nah. Ya. Nah, sekarang tari yang kedua yaitu tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu ini berasal dari Bali. Ini diciptakan oleh Tari yang kedua adalah tari kupu-kupu. Tari ini berasal dari Bali, diciptakan oleh seorang seniman bernama Iwayan Bereta pada tahun 1960. Yang ketiga tari Yapong. Yapong ini berasal dari Jakarta ya, karena untuk memeriahkan ulang tahun Jakarta yang ke-450. Ingat-ingat nak, sebentar ada tugasnya di situ. Lalu tari apa ini? Manipuran. Manipuran, tari berasal dari Jawa Tengah. Ada orang Jawa? Angkat tangan, ada orang Jawa? Ada orang Jawa? Iya, banyak ya orang Jawa. Tari Prom ini berasal dari Jawa Timur. Nah, ini
tari Banjar Kemuning. Tari ini menggambarkan para istri nelayan yang kuat menjalani hidup. Jadi tari ini dipersembahkan untuk istri-istri nelayan. Nah, selanjutnya silakan kerja LKPD halaman terakhir. Nah, satu kelompok dulu naikkan BPHP tak? Satu kelompok ini naikkan BPHP tak? Nah, sekarang sudah. Nah, sekarang materi yang Ustazah sampaikan hari ini boleh Anda lihat pada LMS Afdal, materi tema A, subtema 2, dan silakan Anandaku semua naikkan HP-nya dan kerjakan penilaian subtema 2 yang ada pada LMS Afdal. Oke. Siapa yang sudah selesaikan? Saya. Nama sabdanya? Saya. Siapa yang sudah? Saya. Nah, alhamdulillah. Kalau begitu silahkan disimpan kembali perangkatnya di laci, HP, iPad,
Dah.